kalau ada orang bilang, wah saya punya sakit asam lambung gara-gara bekerja, ini termasuk PAK, nggak bisa berarti kalau seperti itu. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Misbah Anam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PAK, penyakit akibat kerja. Nah, mungkin teman-teman sekalian agak sedikit asing ya tentang PAK. Selama ini yang kita tahu tentang kecelakaan kerja, insiden dan sebagainya. Namun untuk PAK mungkin kita jarang mendengar. Nah, pada kesempatan ini di rubrik safety akan mengulas ya bagaimana PAK itu mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana identifikasinya, dan bagaimana sih nanti penanggulangannya PAK ini di PT DSN. Nah, untuk kesempatan ini kita akan bersama dua orang yang luar biasa ya. Di sini yang pertama saya akan perkenalkan Dr. Sri Santoso sebagai Medical Department Head di PT DSN Group. Di sebelah kanan saya ada. Selamat pagi Pak. Oke, langsung disapa oleh Bapak Dokter kita yang luar biasa ini. Kemudian yang di sebelah kanan saya ada Pak Paskaris David, beliau sebagai SAI Departemen yang saat ini berkunjung ke site Muara Wahau karena markas beliau ada di HU di Jakarta. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung berdiskusi dengan dua orang hebat ini bagaimana PAK ini. Mungkin dari Pak Dokter bisa memulai tentang PAK itu apa sih Pak Dokter? Ini kan anu sertifikat kok Mas. Bisa. Kok kewalik mana aja. Nah, tak kenal maka tak sayang kata pepatah. Maka kita harus kenal dulu nih, tahu apa itu PAK. Nah, ini di sini ada ahli yang bisa menjelaskannya, Bapak Dokter Sri Santoso. Pak Dokter, PAK atau penyakit akibat kerja itu apa sih Pak Dokter? Secara definisinya dan secara aplikasinya di lapangan seperti apa sih PAK ini? Biar masyarakat atau karyawan-karyawan DSN ini tahu. Selamat pagi Pak Anam, Pak David, Pagi, Pak. yang kami muliakan. Jadi sebetulnya PAK itu bukan barang yang baru ya. Betul. Karena PAK singkat pada penyakit akibat kerja ini kan sebetulnya ada tiga. Yang disebut itu kan termasuk dalam suatu, ada dua, yaitu disease at the workplace ya. Jadi suatu penyakit yang ada di tempat kerja. Cuma kan dibagi juga itu yaitu disease affecting working population. Oh, betul. Nah, itu sebenarnya ya semua yang ini, kemudian work relation disease yang penyakit Hubungan kerja. Nah, kemudian yang persentase yang paling kecil ini sebetulnya adalah PAK ini atau occupational disease. Penyakit akibat kerja, penyakit yang bisa disebabkan karena faktor kerja. Makanya karena faktor kerja ini yang menderita itu harusnya cuma karyawan atau karyawati itu yang pasti ya. Iya. Nah, kemudian berhubungan dengan Pekerjaan. mana paparannya kan harus diperhitungkan juga. Kan makanya kan ada diagnosanya yang digunakan itu yang menentukan kalau itu PAK atau tidak ya. Karena kalau cuma dari diagnosa klinis mungkin orang belum tentu bisa dikatakan itu suatu PAK. Semuanya bisa mengaku PAK ya Dokter. Tapi kan harus ada dibutuhkan dengan 7 langkah untuk diagnosa itu. Ya. Mungkin begitu Pak Anam. Oke, dari Pak David ada yang ingin dipertajam? Menyambung Pak Dokter. Jadi kalau tadi kita bicara bahwa PAK itu adalah penyakit akibat kerja dan berhubungan dengan kerjaannya. Nah, contoh itu kita sekarang kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa ada 7 langkah untuk mendiagnosa seperti itu. Nah, 7 langkah mendiagnosa itu apa mungkin teman-teman yang baru, teman-teman yang
membutuhkan informasi itu meliputi apa aja ya dokter ya, 7 langkah itu ya. Yang pertama itu langkah konkretnya seperti apa gitu, mungkin bisa disertai contoh dokter. Nah, oke. Jadi gini, sebetulnya penyakit akibat kerja ini tidak bisa langsung dari diagnosa di klinis atau apa gitu terus kemudian disebutnya PHK gitu ya, nggak bisa. Itu harus dibuktikan. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu pertama adalah diagnosa klinis dulu. Oke. Jadi jika ada pasien, ini saya sebutkan langkahnya dulu, baru Ya. nanti saya Konkretnya. konkretnya ya. Jadi misalnya ini, ada seorang pasien kemudian didiagnosa tuli gitu, Oke. tuli oleh seorang spesialis, dan itu memang harus ditentukan dulu oleh seorang spesialis Oke. diagnosa klinisnya bahwa memang dia mengalami suatu Ketulian. Nah, setelah itu kembali dia di perusahaan, baru dia kita cek semuanya, cek lagi, dibuka dengan menentukan pajanannya. Jadi kita uraikan apakah pekerjaan yang bersangkutan ini berhubungan nggak dengan penyakitnya. Oh, oke. Contohnya kayak misalnya gini, permanen, terus ini kan nggak mungkin karena kerja dia kan tidak ada kebisingan. Paparan kebisingan, betul, Nah, betul. tapi kalau itu misalnya seorang dia karyawan boiler atau apa, oke lah, operator itu mungkin. Nah, itu baru dugaan langkah Awal. kedua. Langkah kedua berarti sudah sesuai dengan penyakitnya, itu sudah sesuai nggak dengan tugasnya, pajanannya ini. Nah, kemudian menentukan hubungan pajanan yang ketiga, itu menentukan hubungan pajanan dengan penyakitnya. Ya, Oke. jadi misalnya kita bisa, apakah benar pekerjaan ini bisa menyebabkan ketulian? Itu bisa secara langsung dijawab atau bisa langsung dengan evidence base-nya, mungkin dengan buku atau apa namanya penelitian yang sudah ada. Literatur lah, berdasarkan literatur ya. Nah, itu textbook. Nah, itu dicari relasinya. Apakah pekerjaan itu memang berhubungan? Apakah dengan bekerja manen 8 jam itu bisa pulih? Oke. Ataukah misalnya itu, ataukah dia kerja di boiler 8 jam setiap hari tanpa APD itu bisa menyebabkan ketulian. Kan pasti relasinya beda. Ya. Kemudian yang langkah keempat itu kemudian kita melihat setelah pajanan itu kita tentukan, kita melihat kalau dalam arti saya adalah dosis pajanan itu apakah bisa benar mempengaruhi menyebabkan suatu penyakit. Oh, oke. Misalnya kebisingan, tapi kalau kebisingannya di bawah 85 desibel ya dia tidak akan bisa menyebabkan kebisingan. Tapi kalau misalnya di atas 85 kemudian dia bekerja harus tidak sesuai ditentukan, ya misalnya 4 jam atau harusnya cuma 4 jam, di atas 85 dan 94 harus 2 jam, kemudian harus pakai APD atau plug itu. Nah, ini yang perlu kita lihat dosisnya. Terus kemudian dia bekerja berapa lama, jam kerjanya lah, dosisnya itu dari jam kerja si pasien ini Berapa lama? terpapar. Nah, setelah itu terbukti atau dilakukan, kemudian baru langkah kelima. Di langkah kelima inilah faktor individu dari pasien, yaitu gaya hidupnya. Oke. Ya, jangan misalnya seorang security kemudian didiagnosa misalnya tuli, ini misalnya nih ya, contoh kasus, kemudian dia ini apa namanya, PHK ini, tapi ternyata gaya hidupnya setelah pulang dia sering dengerin musik, Pakai headset itu atau mobilnya juga kenceng, dia naik mobil misalnya, Iya, atau naik motor pakai headset suara kenceng musiknya, dan kemudian di rumah dia sering dengerin musik juga dengan kenceng. Nah, itu kan gaya hidupnya. Iya. Bisa juga dari kebutuhannya atau kuliahnya itu dari itu, karena dari faktor pekerjaannya juga mungkin ternyata sudah benar, memang cuma dikurang dari 85 desibel, dia juga sudah pakai plug atau EMA gitu loh ya. Itu Dari gaya hidup ya. gaya hidup di lingkungan. Kemudian yang keenam, langkah keenam itu faktor lain di luar tempat kerja, jadi lingkungannya.
ya. Lingkungan di luar kerja. Lingkungan di luar kerja. Misalnya ini, ada seorang perawat, kemudian kena TBC. Oke. Ya kan? Kemudian dia ternyata dia ngekos. Oh ya, Nah, ya, kosnya ya. itu lingkungannya apakah lingkungannya juga orang PSBC semua atau enggak? Kalau tidak kan berarti kan memang dia bisa terpapar di rumah sakit. Tapi ternyata di luar dia temannya satu kos itu juga TBC, bisa juga dia dari temannya. Jadi yang perlu kita telusuri ya, lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir itu langkah 7. Jika setelah itu datang lengkap, barulah kita mengatakan bahwa itu bisa diagnosanya itu sebagai tuli karena akibat kerja atau TBC karena akibat kerja atau bukan. Oh. Itu langkah itu. Jadi dokter kalau boleh saya perdalam lagi bahwa untuk menentukan PAK itu tidak serta-merta contoh karena saya bekerja di boiler atau orang itu bekerja sebagai operator terus tiba-tiba dia mengalami ketulian, kita langsung bisa mengkategorikan bahwa dia PAK. Tetapi 7 langkah diagnosa ini apakah ini harus terpenuhi semua baru kita bisa menyatakan bahwa oh itu PAK. Artinya jika dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima keempat oke, tapi nomor 5 kayak gaya hidupnya ternyata dia pakai headset segala macam, artinya itu tidak memenuhi dong kan gitu. Nah, itu apakah kita bisa menyatakan bahwa oh kamu bukan PAK? Bisa. Oke. Karena memang 7 langkah ini harus Penuhi semua ya. Ya. Oke. Baik, berarti clear lah. Nah dokter mungkin yang agak susah itu kan di saat kita menentukan langkah gaya hidup dan faktor lain di luar kerja. Itu yang kita agak susah ya dokter. Mungkin untuk itu kira-kira triknya seperti apa dokternya? Maksudnya begini, kalau gaya hidup dia pakai headset atau tidak itu kan mungkin ya namanya, kalau saya menyebutnya kalau ditanya ya pasti nggak ngaku apakah sering pakai headset, enggak kan gitu pasti orang kan gitu, atau gimana dokter ya kira-kira? Kan begini ya, jadi seperti kayak untuk PAK itu kayak kita kan kayak melakukan suatu pendidikan dan penelitian ya. Ya nggak bisa kita langsung ngomong sama orangnya, lu kamu tak mau tak diagnosa PAK coba tak lihat hidupnya, ya enggak lah. Oke. Ya kita main ke rumahnya kalau perlu, atau kita tanya ke tetangganya. Dia kayak hidupnya gimana sebelumnya, tapi tanpa kita mau mengembe-embe bahwa dia mau didiagnosa PAK atau tidak. Oke. Ya, paham. Ya. Siap. Berarti kalau seperti itu sebetulnya dari apa namanya, kalau di tempat kita ya, kita bicara di tempat kita itu kan ada MCU berkala dan MCU khusus kan gitu ya. Nah itu kemudian dari hasilnya itu akan dievaluasi dokter ya, apakah ini menunjukkan gejala yang mengganggu atau tidak gitu. Itu berarti kalau seperti itu sudah masuk ke langkah yang pertama dokter, atau pra PAK ini sebetulnya MCU ini masuk kategorinya. Sebetulnya gini ya, kita untuk melakukan mitigasi, jadi untuk mengurangi angka kesakitan karena PAK ya, jadi jangan sampai ada PAK itu kan harusnya ya, idealnya harusnya ya, karena kalau ada pun harus dilakukan mitigasi panjang dan lebar. Nah itu ya salah satu langkah kita adalah dengan MCU. Itu adalah tindakan preventif. MCU itu preventif ya. Ya, karena MCU kan bisa per employee, kemudian berkala, kemudian ada MCU khusus. Nah kalau untuk kemudian program promosinya jelas, ya, kemudian yang kita lakukan sosialisasi, pendidikan kesehatan P3K, pendidikan kesehatan tentang pekerjaan, itulah itu promosi, tindakan promosi kita. Oke. Siap. Berarti dokter kalau menurut secara based on teori dan di tempat lain, berarti di tempat kita ini sebetulnya sudah relatif lebih ya, bahwa karyawan sebelum masuk kita cek MCU kan, terus kemudian begitu dia bekerja kita ada MCU berkala, MCU khusus seperti itu dokter ya. Baik. Itu biasanya kalau, nah dokter begini,
di saat contoh pemanen atau ya pemanen itu biasanya PAK atau gejala yang timbul itu apa sih dokter ya? Kalau artinya kita bisa alihkan ke tempat lain atau pencegahannya gimana jika dia sudah mulai menunjukkan gejala PAK? Kalau itu memang sudah menunjukkan gejala PAK, ya mau nggak mau contohnya kayak misalnya LDP ya. LDP itu apa dokter yang Low pen atau amsoda ya atau apa pengangkatan yang lengan yang misalnya nggak bisa ngangkat lagi di sini. Misalnya Ya itu mau nggak mau ya harus kita pindahkan, kita rekomendasikan. Tapi setelah ada memang sebelum kita diagnosa jadi PAK pun bisa kita pindahkan karena untuk mengurangi keparahan dari sakitnya. Oke dokter. Dan itu biasanya kita sudah biasa kita keluarkan surat rekomendasi seperti itu. Oh, contoh untuk operator boiler kalau dia sudah menunjukkan pendengarannya sudah mulai berkurang, kita alihkan ke tempat lain dulu. Oke. Nah, dari situ nanti kemudian setelah sebulan, 2 bulan kita lakukan tes lagi. Apakah itu sebuah temporer? Ya. Ataukah memang sudah permanen? Oh, seperti itu. Jadi kayak diagnosa PAK ini sebetulnya nggak sehari 2 hari. Oh, Bisa iya. sebulan. Itu bisa loh. Oke. Lama. Baik dokter, kalau seperti itu berarti ini skop ya, kita bicara skop bahwa murni untuk PAK itu ranahnya memang dari sisi klinis, dari sisi klinik di wilayahnya Pak Dokter Sri itu bisa mengevaluasi setelah keluar hasil dan hanya memberikan rekomendasi ini harus dipindahkan ke tempat lain, baru nanti rekomendasi itu ke tim operasional kebun, ke operasional pabrik seperti itu dokter ya. Seperti itu. Nah itu biasanya evaluasi kita melihat kembali setelah dia dipindahkan itu berapa lama dokter ya? Kalau kemudian ada yang apa? Kalau penyemprot itu apa? Uji apa penyemprot itu? Kolinesterase seperti itu. Biasanya kita evaluasi per 3 bulan atau gimana dokter? Kalau untuk sebenarnya MCU khusus ini kan digunakan untuk tenaga kerja yang berisiko tinggi ya. Untuk tesnya itu contoh audiometri, kemudian apa namanya kolinesterase, kemudian juga spirometri. Nah, untuk yang memang pekerjaannya berisiko tinggi kayak spray, penyemprot karena bahan kimia itu kita lakukan setahun 2 kali. Oh, per 6 bulan ya? Ya, per 6 bulan kita lakukan. Oke. Baik dokter. Itu biasanya seperti itu. Berarti jika taruhlah saya mengambil contoh setahun 2 kali itu biasanya dilakukan di bulan Juni dan Desember umpama. Pada saat di bulan Juni dia dinyatakan menunjukkan indikasi ke arah PAK, maka akan kita pindahkan dari penyemprot mungkin ke tenaga rawat atau tenaga yang lain lah yang tidak berhubungan dengan bahan kimia. Nah itu berarti dia akan kita evaluasi kembali itu pada saat pengujian di bulan Desember dokter ya? Bisa, atau memang dia kita lakukan kita lihat kadarnya juga. Ada yang memang sesuai dengan referensi ya, misalnya ada kadar cuma 25%. Ya kita lakukan selama 2 minggu. 2 minggu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari 35% atau 40%, biasanya kan kita memang benar kita pindahkan. Ada nilainya itu. Ada ambang batasnya. Ada. Baik dokter. Racunannya sampai berapa persen? Baik dokter. Berarti kalau seperti itu sebetulnya clear ya bahwa di tempat kita itu sudah melakukan preventif untuk promosi untuk masalah PAK ini. Nah dokter, sekarang begini, seandainya mungkin Pak Anam bisa bantu jawab yang pertanyaan ini. Seandainya seorang karyawan itu saya nyemprot nih terus dipindahkan ke bagian bagian manual gitu, mungkin yang cuma pakai parang seperti itu, dia menolak
dia menolak nih, saya nggak apa-apa kok, saya masih sehat kok, gitu, saya masih sehat kok. Nah, itu kan cuma akal-akalan, kan biasalah kalau kita menghadapi situasi seperti itu, akal-akalan biar saya nggak kerja lagi atau seperti apa. Nah itu kira-kira apa Pak yang Bapak lakukan Pak kira-kira? Dari klinik sudah jelas nih, kamu pindah dulu nih selama 2 minggu atau berapa gitu, seperti itu gimana Pak? Ya, dari sepengalaman saya di K3, karyawan yang tidak lolos hasil medical check up itu akan dipanggil ke kantor. Inilah hasilnya sekian. Dapat dari nilai normal, kalau kan dibedakan Pak kalau klinis rasa ya. Nilai perempuan itu ada nilai NAB-nya, nilai ambang batasnya, yang laki-laki ada. Nah, kategori orang itu mengalami keracunan ya, organofosfat sudah dijelaskan. Dan malah mereka itu yang ini sendiri gitu. Sudah ya. Kalau memang saya ditanya, Pak, ini hasilnya bagaimana? Kalau memang normal biasanya ya akan ditempel lagi. Yang nggak normal ini kan biasanya langsung dipanggil nih. Langsung dipanggil nih Bu, nah, dipanggil, kemudian dibuatkan surat mutasi selama 2 minggu, setelah 2 minggu kemudian dicek lagi. Oh iya. Berarti surat mutasinya sesuai kadar yang tadi Pak Dokter Sri sampaikan ya, kadarnya berapa lama seperti itu. Tingkat apa ya, kalau saya bilang tingkat keparahan mungkin seperti itu dokter ya, tingkat keparahannya. Memang untuk untuk orang-orang atau karyawan yang tidak normal langsung diberi surat dari klinik induk kan. Dari klinik induk langsung mengirim surat ke estate head ya, ke estate yang disampaikan nanti ke PGS ya, email PGS dan juga disisikan ke K3L. Hari berikutnya yang bersangkutan dipanggil ke kantor. Ke kantor diberikan pemahaman bahwa seperti ini. Nah, anjuran awareness-nya di sana bagaimana apd-nya seperti itu. Dan mereka selama ini memang selalu ini kooperatif ya, artinya tidak ada penolakan karena mereka juga takut juga mungkin ya. Tapi kalau saya mikir ya, di dunia PAK ini ya, ini peran K3 ini tinggi sekali loh. Untuk pesan untuk di program preventifnya ya, sama promosinya. Memang gini ya Pak Dokter, PAK ini masih asing lah ke telinga karyawan kita karena memang kurangnya satu informasi ke mereka tentang apa sih PAK. Kadang-kadang mereka tahu bahwa ini sih penyebab PAK. Tapi kadang-kadang mereka ya karena minim informasi, contoh mereka tahu nih bahwasanya mengangkat beban berat gitu. Mereka cuma tahu ini akan menyebabkan turun berok gitu atau hernia. Tapi ya mereka sebatas tahu ini penyakit, tapi mereka tak tahu bahwasanya ini kalau kita biarkan dan kita tidak melakukan langkah preventif gitu, maka ini akan menjadi PAK. Dan mereka sendiri nggak ngerti ini PAK, tahu-tahunya mereka mengalami ini, sudahlah saya nggak kuat lagi bekerja, saya istirahat gitu. Atau mereka mengundurkan diri nggak jadi karyawan lagi gitu. Jadi akhirnya PAK tidak terdetek di kami gitu kan. Akhirnya karena mereka sudah keluar duluan gitu kan. Itu loh makanya pentingnya sosialisasi atau promosi di sini kan seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Nanti salah paham semua penyakit dianggap PAK. Iya kan? Kemudian juga malah justru yang penyakit PAK sendiri tidak dijaga gitu. Iya kan? Karena kan kita juga harus melihat ya dampak PAK itu kan. Kalau PAK itu secara individu kan pasti ada kerugian imaterial. Iya. Materi maupun kecacatan ya. Betul, saya sepakat. Nah, kalau secara perusahaan apa kerugiannya? Kan pasti ada juga, misalnya kehilangan tenaga kerja terampil. Betul. Ya kan? Kemudian tidak adanya pengendalian. Iya kan? Betul. Mitigasi untuk kasus PAK, kemudian adanya peningkatan kasus kematian atau kecacatan. Ya. Itu kemudian brand perusahaan. Ya, nama baik, image perusahaan, betul. Kalau DSN sudah bagus melakukan semua termasuk dari program promosi preventifnya ini. Preventive actionnya sudah kita jalankan dengan bagus ya. Dengan cuma faktor konsistensi ya. Konsistensi dan konsisten dari
pihak karyawan, dari pihak atasan karyawan, gitu kan ya perlu dari mungkin pihak K3R yang lebih tahu lapangan kan. Gitu loh. Itu yang penting. Jangan sampai yang penting tuh karyawan tuh tahu secara umum aja dulu kriteria PAK. Jadi jangan sampai ada terus yang saya bilang tadi, saya PAK, semuanya PAK. Klaim sepihak dari karyawan. karyawan. Iya kan? PAK itu jelas kan bahwa itu berhubungan dengan pekerjaan dan pasti spesifik. Oke. Cuma satu pajanan. Oh, cuma satu pajanan dokter yang pasti ya. Ya, gimana? Penyakitnya kan pasti spesifik. Spesifik kan? Misalnya tuli ya pasti dengan kebisingan. Kalau ini LBP pasti dengan beban atau apa? Kan berarti kan itu sudah jelas. Dan yang mengalami kan si karyawan. Entah itu karyawan, entah itu karyawati. Nah ini yang penting kan untuk peran K3R itu dapat dicegah kan sebetulnya. Nah, Dapat dicegah nggak itu? bisa sih, menurut saya sih bisa dicegah sih. Nah berarti dokter kalau seperti itu, kalau ada orang bilang wah saya punya sakit asam lambung gara-gara bekerja ini termasuk PAK, nggak bisa. Berarti kalau seperti itu, ya berarti karena ada satu pajanan ya. Iya, karena kan harus ada pajanan. Kemudian diagnosis, PAK itu diagnosis. Jadi penyebabnya itu pasti karena pekerjaannya. Sebetulnya diagnosis dia itu sesuai dengan pekerjaannya. Contohnya gini, tuli dalam pekerjaan, LBP dalam ini pasti seperti itu, diagnosis penyebabnya. Tuli ya karena suara, kebisingan dalam pekerjaan, contohnya gitu. Kemudian mind-based disease. Mind disease itu penyebab utama. Ya bukan penyakit utama, tapi kan memang dibuat dalam, memang itu hanya bisa dicegah yang tersebut tadi kan. Oke. Gitu loh. Makanya pencegahannya ada berapa itu Pak Anam itu kan? Ada yang kayak substitusi, ada kayak eliminasi, ada 5. Hierarki pengendaliannya itu. Oke. Ini kan, ya sama itu yang penting kan begitu. Oke. Bagaimana Pak David? Nah, ada yang ingin digali lagi? Itu istirahat dulu loh biasanya. Terakhir, ini pertanyaan terakhir kita. Dokter, kira-kira untuk kita menentukan PAK atau kita mau melakukan, ya selama ini sih sudah dilakukan proses pencatatannya, tindakan prevensi, promosi. Kalau tadi saya dari awal, menurut saya sih sudah jelas dari mulai pengertian, pencegahan, segala macam. Jika ditemukan apa yang harus kita lakukan, menurut saya sudah jelas. Kira-kira dokter, kalau dokter kan murni setelah adanya indikasi ke arah situ baru kita mulai bergerak. Di preventifnya pun kita sudah MCU segala macam itu ada di wilayah. Nah, kira-kira dokter, bantuan atau apa yang bisa dilakukan oleh tim-tim di lapangan ini dokter? Gitu. Apakah kami harus mungkin kita berkolaborasi ke lapangan bareng, mengumpulkan terus memberikan pengertian PAK itu apa, seperti apa gitu, atau gimana dokter? Apa yang dokter harapkan sih sebetulnya gitu? Kalau harapan saya pasti jelas ya, ada kontribusi atau kita kolaborasi bersama ya, untuk promosi lah ya. Iya. Yang sebetulnya itu juga kita lakukan ya Pak Anam ya. Sering Pak Anam sama saya ini jalan ke blok. Ke blok langsung nanti ngobrol dengan pihak karyawan, sharing session lah ya dokter. Session di situ untuk hal-hal yang ringan sambil ngopi di bawah sawit atau apa. Di situ baru mereka itu perlunya apa sih, kendalanya apa dengan pekerjaannya. Itu biasanya saya nggak masuk ke ranah apapun ya. Cuma di ranah kesehatan. Iya. Kesehatan itu aja. Ranah kesehatan biasanya juga mereka permintaannya nggak banyak ya. Kayak contohnya mereka pengen dilatih P3K. Jadi biar saat ada kejadian ini kita segera bisa melakukan tindakan. Itu salah satu contoh. Ya kan? Kemudian ada yang minta tolong untuk pelatihan TPA.
Untuk ibu-ibu TPA lebih Wah, ditingkatkan, yang iya. biasanya setahun sekali minta dong misalkan 2 kali 3 kali, karena apa? Kami lebih aman Pak kalau ibu-ibunya itu secara terlatih mengetahui kondisi bayi atau apa atau anak yang dititipkan itu. Ya itu memang benar-benar dari para SKU yang juga dari situ. Oke. Mungkin Pak Anam, itu bisa menjadi program wajib, dijadwalkan mungkin seminggu sekali, cari momen 2 jam 3 jam jalan ke lapangan bareng dengan tim medis mungkin ya, atau seperti apa baginya nanti gimana dokter, mungkin bisa seperti itu ya, atau dikumpulkan sore gitu atau gimana dokter? Kita ini kalau yang terjadi ya di lapangan langsung ya Pak. Iya. Langsung. Mau itu 3 orang atau itu 5 orang. Jadi kan gitu. Jadi. Gitu loh. Iya kan? Ya. Dari 3 orang yang kita temui ini paling tidak mereka bisa menyampaikan ke teman yang lain. Nah, kan contohnya ini ya, kayak kita misalnya kemarin kemana itu ya, ke Jalan 2 link 7 kita ngobrol, kemudian apa namanya, kita juga memberikan suatu peringatan atau apa namanya, bahwa ini mau El Nino. Oh, memberikan informasi Ini panas ya. ini nanti, cuaca panas. Dengan hati-hati dengan yang dibawa minumnya. Jangan itu dikasih minuman penguat apa-apa, nggak usah, yang penting malah air putih, kasih garam, kasih gula aja. Nah itu yang kita sampaikan seperti itu. Jadi untuk mengurangi suatu dehidrasi, ya kan? Itu contohnya seperti itu. Ya, siap dokter. Kalau seperti itu ya mungkin program apa ya, program promosi program ini tinggal kita jaga konsistensinya. Dan itu lebih mengenal loh ya, Ya, karena cuma ya. 5 orang diajak ngobrol sambil makan kacang, sambil kopi, Sambil ya kan? istirahat, Iya, ya lebih kan? dari 15 menit, Nah, setengah jam gitu kan ya. setengah jam kayak gitu. Ya, Nah, apa itu kan termasuk kita hindari nanti terjadinya head stroke, ya. head cramp, ini kan. Betul. Oke, siap. Kalau dari saya cukup, mungkin Pak Anam sudah sangat lengkap sih kita menggali Pak Dokter Sri ini sebagai tenaga ahli lah. Ternyata dijebak tadi. Oke, tadi saya nanyain aku. Oke. Demikian kawan FD ya, hasil diskusi kita ya, diskusi ringan ya terkait PAK. Jadi kita sudah punya gambaran ringan, bukan gambaran ringan, gambaran yang mendalam tentang PAK itu sendiri, dan langsung dijawab oleh orang yang berkompeten di DSN Group ini. Demikian untuk rubrik kita pada kesempatan ini. Kita bertemu lagi di rubrik yang selanjutnya dengan tamu yang pasti juga luar biasa, yang memiliki peran besar di DSN Group ini terkait safety, terkait kesehatan. Dan mohon sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Sri ya. Mohon tidak bosan-bosan nanti kalau umpama kami mengundang dokter untuk menjadi ya bagian dari bagian dari promosi kami terkait keselamatan dan kesehatan kerja di DSN Group. Terima kasih kepada Pak David yang sudah berkunjung ke site Morauhau ya. Nanti sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat jalan, nanti katanya mau pulang. Masuk pulang hari ini. Iya, pulang. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, salam safety.